pertemuan kemarin mungkin tidak ada dengan Reza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi kalian semua terhadap kami. Gitu. Ya, alhamdulillah. Memang beberapa hari yang lalu aku kan dihubungin, ditelepon, didatangi, disamperin di depan rumah gitu untuk meminta konfirmasinya terkait dengan pertemuan antara Dena dan Reza. Namun aku memang sengaja tidak ingin membagikan atau belum bisa membagikan informasi apapun kepada teman-teman media, karena ya memang karena aku diwanti-wanti sekali sama Dena, dan memang aku diminta Dena untuk mendampingi dia, menemani dia pada pertemuan tanggal 19 Maret 2026 antara Dena dengan Reza. Sebelum aku jelasin dulu ya, bahwa kan di kemarin tuh ada pihak kuasa hukumnya Reza itu memang memberitahukan mereka menunggulah gitu. Padahal yang menunggu sebenarnya kita gitu. Jadi aku belum bisa memastikan saat itu gitu kepada kalian. Jadi begitu aku diinformasi sama Dena bahwa Mbak, Reza barusan jawab, jadi hari ini bisa ketemu. Jadi pada saat pemberitaan itu naik, kita belum tahu apa-apa kepastiannya gitu. Dan kita juga sempat kaget, Dena juga kaget, karena kan harusnya itu tidak diberitahukan ke media, takutnya Rezanya nggak berkenan bertemu karena dia kan lagi juga mungkin kurang nyaman gitu. Jadi kita kaget juga, dan tapi anehnya ya memang ternyata kan yang memberitahukan ke media kan pihak Bapak Andika ya gitu saat itu. Tapi apapun itu ya alhamdulillahnya Rezanya tetap alhamdulillah mau bertemu dan sudah terrealisasikan kemarin pada saat buka puasa bersama. Jadi kita bertemu di daerah Jakarta Selatan di sebuah restoran. Jadi kita buka puasa bersama. Di situ ada kakaknya Reza, perempuan namanya Sheila. Terus ada aku, ada satu psikolog yaitu Kak Intan Erlita yang menjadi pihak netral. Jadi karena kita semua pengen ada yang netral biar tidak kan satu bawa pendamping kan gitu. Jadi kita pengennya ada pihak netral untuk bisa melebur gitu, bisa menyatukan komunikasi yang baik, karena kan kedua belah pihak ini kan pasti punya rasa yang berkecamuk gitu kan satu sama lain. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal itu Masya Allah banget, itu indah banget pertemuannya. Ketika kan Reza udah sampai duluan, terus nggak lama Reza nyampe, terus aku, kemudian Dena gitu. Itu pas Dena datang, dia buka pintu, itu dia langsung ngeliat Reza udah nangis. Reza langsung diri nangis, terus dia salaman langsung meluk, sampai nangis yang sampai dia biar gitu nangisnya yang wah udah kayak gitu. Nah itu aku menceritakannya pun masih haru gitu, masih rasanya tuh nyampe ke aku. Itu aku tuh sampai speechless, dan kita tuh semua diem, cuma ngeliat dia gitu. Dan saat itu yang ada di situ kalau Kak Intan belum datang ya, jadi cuman aku, Kak Sheila, si Reza sama Dena kan. Itu bener-bener indah banget pertemuan itu. Dia nangis, mereka berdua berpelukan, lama pelukannya. Terus Reza ambil tangan Dena,
maaf ya, aku jadi haru juga soalnya aku mengikuti perjalanan mereka kan gitu. Jadi pertemuan mereka itu Masya Allah, itu adalah bisyarah dari Allah. Aku bilang ini adalah kado hadiah Ramadan buat Resa dan Dena. Jadi Resa pegang tangan Dena terus senyum. Ada alasannya nggak sih dari Reza sendiri mungkin? Memang ini pertemuan ini Dena itu memang mengkhususkan untuk pertemuan ruang antara ibu dan anaknya dulu gitu. Karena kan ada penjelasan-penjelasan yang pengen Resa tanyakan dan juga Dena ingin menjelaskan banyak hal juga gitu. Jadi memang ini ruangnya memang untuk ibu dan anaknya dulu gitu. Namun ya alhamdulillah lah gitu, pertemuan itu membuka banyak hal, membuka pintu kebaikan, membuka keberkahan. Ini insya Allah kita doakan aja ya, mohon doanya lah, karena mereka sungguh-sungguh benar-benar apa ya, semua punya hati yang Masya Allah gitu, punya hati yang baik gitu. Resa anaknya baik, Dena hatinya baik, semuanya Masya Allah, nggak ada dendam, nggak ada rasa gimana. Yang ada semua itu obrolan cuman kayak Dena kan udah manggil dirinya ibu kan. Jadi kalau biasanya kan karena Resa kan manggil mbak, jadi Dena juga memantaskan diri karena dia kayak aduh ya gimana ya, masih mungkin butuh proses ya gitu. Terus bilang Dena biasanya kan ya mbak siap, mbak ini. Nah sekarang Dena pun udah bilang iya ibu siap, ibu kamu mau apa Nang? Nah dia udah manggil Nang. Biasanya kalau panggilan Nang itu buat anak cowok ya, Jawa ya, iya Jawa kan ya, lanang gitu, Nang. Iya lanang. Bisa Nang gitu. Jadi ya Dena juga bilang gitu. Waktu itu dia nawarin air putih ya, air mineral. Resa tuh haus gitu, pengen air putih. Terus dia bilang, aku pengen air putih gitu ya. Oh kamu mau air mineral dingin apa biasa aja Nang gitu? Anu aja Bu gitu, air dingin kulkas gitu, ya gitu. Aku dengernya ngeliatnya tuh, ya Masya Allah ya, tersentuh ya. Aku aja yang baper yang ngeliat karena melihat semua apa yang terjadi di sosial media segala macam itu kan kayak aduh. Tapi aku menemukan momen yang indah banget saat itu gitu. Ya alhamdulillah ikut seneng banget, dan aku juga mendukung Resa. Dena juga full support gitu terhadap anaknya. Jadi Resa kayak sekarang melangkah ke depan dengan lembaran yang baru, hidup yang baru, masing-masing saling support. Ayo mau gimana? Dena juga ibaratnya tuh memberikan semangat lah buat Resa gitu. Kak, berarti di pertemuan pertama Resa sudah memanggil ibu ke Mbak Dina deh. Sebenarnya panggilan ibu itu di chat ketika Dena tuh udah mulai memanggil diri dia sendiri ibu gitu. Dia juga memanggil Resa Nang gitu. Itu udah di chat tuh, chat terakhir tuh udah pakai Nang, Bu. Resa juga manggilnya udah ibu gitu. Karena Dena juga menginginkannya, memposisikan dia udah panggilan dia udah ibu gitu. Biasanya kan mbak gitu. Nah itu saat itu Dena di chat itu emang udah dipanggil ibu. Kak, ada obrolan perihal, ini kan ada gugatan, ada cerita perihal itu juga ketika pertemuan, alasan mungkin dijelaskan oleh Resa kenapa akhirnya menggugat. Nah ini nih sebenarnya Resa banyak banget cerita ya, maksudnya dia membuka, mau ceritakan banyak hal gitu, dan aku sebenarnya nggak mau berkomentar area itu ya. Jadi mungkin ya ditanyakan langsung aja sama yang berkaitan ya,
karena aku takutnya nanti malah jadi ini kan gitu. Tapi yang jelas aku tahu Resa anak yang baik, Tante Rati anak keluarga yang sangat baik gitu, Om Dino juga gitu, yang mereka juga aku yakin dengan sangat mereka gimana pun juga kan keluarga ya gitu ya, pas setiap keluarga punya cerita, setiap keluarga punya rahasia. Jadi untuk hal masalah gugatan ya, harapannya gugatan itu karena ini kan perdamaian ya apalagi kan Resa kemarin kan juga menekankan saya hanya ingin meminta pengakuan itu aja, nggak mau yang lain-lain, nggak ada yang lebihnya gitu. Bagi Resa kemarin juga menyatakan itu. Aku sempat tanya, Resa enaknya gimana, Resa maunya seperti apa gitu. Nah, Resa nggak mau apa-apa, Resa cuma mau pengakuan aja, tapi kan udah katanya. Nah ini berkembang lah kayak gini-gini ya, itu aku nggak mau masuk area situ, silahkan dipertanyakan ke pihak yang berkaitan aja. Tapi berarti setelah ini Resa ada pertemuan ini kan berarti kasus ini akan di close atau udah selesai? Intinya kemarin tuh Resa cuman berharap semuanya beres, semuanya clear gitu. Resanya maunya begitu. Apalagi Dena gitu. Dena juga sangat berharap sekali kan semua itu baik-baik saja, clear everythingnya, ya nggak ada yang begini-begini lah gitu, ngurus energi kan semuanya juga, itu sih. Tapi di podcastnya Venirus kan Dena kan buka suara ya terkait ibaratnya nggak mau ngomongin soal ayahnya Resa di publik gitu. Tapi akan suatu saat diungkap ke siapa, Resa gitu. Ya. Tapi di pertemuan pertama apakah sudah dijelaskan mungkin atau? Masya Allahnya tuh gini ya, Resa sama sekali tidak menyentuh area itu, gitu. Resa sama sekali tidak menyentuh area itu. Jadi memang dia tidak bertanya perihal itu, dia nggak ada bertanya apapun gitu perihal itu. Jadi dia tidak menanyakan sama sekali. Ya mungkin nanti akan ada akan ada obrolan itu suatu saat ya pastilah. Cuman pertemuan pertama itu nggak ada sih, nggak ada obrolan gimana setahu aku ya. Gitu. After ketemu kemarin apakah akan tinggal bareng kah atau emang masih tinggal masing-masing dulu? Kalau yang itu aku belum tahu pasti, tapi yang jelas kan Resa kan di sini di Jakarta kan dia ngekos ya katanya ya itu. Terus Dena bilang, Nang, kamu tinggal di rumah aja gitu. Terus rumahnya kan di sini kan, di rumah Dena sebelah nih. Ini tetanggaan sama Mbak Risna, dia bilang gitu. Jadi enak Nang, nanti biar kamu mau apa, mau gimana, mau diskusi soal karir ke depan mau gimana, jadi enak gitu. Nah, kalau kamu nyaman, kamu datang aja dulu, lihat dulu gimana situasinya, nyaman nggak? Karena Tante Emil kan kalau datang selalu di sini gitu. Emang ini rumah tinggalnya Dena dan Tante Emil pun juga di sini. Kalau ke Jakarta selalu tinggalnya di sini. Gitu sih. Ditawarkan lah sama ke Resa. Aku udah mau. Resa bilang ya, iya Bu, nanti coba Resa ini kan gitu, pikirin gitu. Ya udah gitu. Berarti jadi momen pertama ngumpul bareng Lebaran ya, bisa dibilang Resa. Iya, Masya Allah ya, apalagi yang menjelang Lebaran begini ya. Ya hadiah terindah lah, hadiah Ramadan. Aku bilang ini adalah doa kalian kabul loh, gue bilang. Karena Resa, entah itu doa Resa, doa semua lah gitu. Atau mungkin juga doa netizen yang mendoakan dengan hati yang terbuka, pastilah, insya Allah. Itu sih. Itu berapa lama? Ketemunya berapa lama? Wah, lama sekali, dari buka sampai kita itu diusir-usir orang udah tutup soalnya kan. Jadi udah berkali-kali disuruh
udahan karena mau tutup gitu. Itu mungkin sekitar 4 jam 5 jam sekitar itu kali ya. Mungkin kan Mbak Dina ini udah mau kan dia tuh pengen banget ketemu sama Resa, terus akhirnya ketemu, mungkin ada cerita gitu perasaannya tuh gimana setelah ketemu itu? Wah pasti lega lah, Dena tuh lega sekali karena dia selama ini kan jadi satu beban yang dia simpen berapa tahun lamanya kan gitu. Itu bener-bener rilis, Resa juga rilis, semuanya ya alhamdulillah kemarin tuh happy banget lah, mereka happy gitu ya, saling meluahkan rasa, dikit-dikit megang, peluk, dikit-dikit ngeliatin gitu, dikit-dikit nangis gitu gitu ya alhamdulillah. Berarti nanti lebarannya bakal bareng lagi gitu. Aku nggak tahu lebarannya bareng atau enggak, tapi kan si Resa rencananya katanya lebarannya di Banyuwangi gitu. Tapi Dena kan rencananya lebarannya di Singapura karena ada Aisyah kan di Singapura. Jadi beda ya. Tapi memang Dena juga ngajak gitu ke Singapura gitu. Kapan dia bisanya gitu. Si Resa karena pengen mempertemukan si Resa dengan Aisyah gitu. Tapi dari Dena sendiri udah mencoba untuk memberitahu nggak kalau Aisyah gitu. Aisyah punya kakak nih sebenarnya. Oh udah. Begitu video pertamanya Dena itu naik, kan Dena langsung ke Singapura. Itu dia approach ke Aisyah karena dia nggak mau mengulangi nggak mau Aisyah itu tahu dari orang lain gitu. Jadi dia langsung ngomong, tapi itu pun dia konsul juga kok sama psikolog gimana caranya untuk menyampaikan ke Aisyah karena kan nggak gampang ya gitu. Ya dia mengikuti prosedur yang diberikan sama psikolog gitu, harusnya begini harus begini diikutin gitu, karena buat apa ya, kan tumbuh kembang anak itu kan harus dipikirin ya, dijaga juga gitu. Berarti Dena sampai berapa sih ibaratnya pekerjaan juga kayak brand ambassador lah dan lain-lain. Ada cerita nggak sih kemarin kayak alhamdulillah nih rezekinya? Oh iya, dia cerita kan kayak dia diajakin live gitu kan, diajakin live dia cerita juga kayak Resa ya seneng lah gitu di dunia ya, pasti kan darahnya mengalir, darah seninya, seneng dia kerja di dunia entertainment tuh dia seneng gitu, dia happy lah, enjoy gitu. Yang ngikutin emaknya ya. Iya, jadi aku bilang ya udah ini darahnya mengalir. Dan Resa tuh kan dia aku bilang, aku pertama kali ya ketemu Resa ya, pertama kali ketemu Resa itu aku bilang gini, ya Dek, kamu tuh ganteng loh, aku bilang cocok kamu ini main film ya gitu. Dia ketemu senyum-senyum malu-malu, terus kakaknya nyeletuk, iya nih Mbak Risna, dia bilang Resa itu seneng sama dunia acting gitu. Wah ayo, aku bilang tuh Den, terus kata Den, ayo nang semangat gitu ya, maunya gimana, mau apa, ayo nanti kita sama-sama, kata Dena ya. Alhamdulillah, pokoknya full support lah Dena terhadap Resa. Mungkin udah aku masuk lagi. Mungkin lebaran pertama mungkin nggak bareng ya, kan Mbak Dina di Singapura, Resa di Banyuwangi. Mungkin ada rencana kayak liburan bareng gitu Mbak, kayak Resa, Aisyah sama Mbak Dina gitu. Sampai saat ini aku belum tahu untuk hal itu sih, tapi yang jelas kepinginnya mempertemukan si Resa dengan Aisyah sih, itu ada niatan Dena gitu, biar saling ketemu. Mungkin asal lebaran kali ya. Ya mungkin ya, karena kan Resa udah pengen pulang kampung gitu, saya ke Banyuwangi gitu, dia mau ke Banyuwangi. Oke,
kira-kira pertemuan di Singapura atau di sini? Apanya? Pertemuan kira-kira mempertemukan Aisyah sama Reza Di Singapura, karena kan Aisyah kan nggak belum bisa ke Indonesia karena kan menjaga ya, karena darah apa segala macam. Karena kan dia ringkih kan, anaknya kan kondisinya kan nggak kayak kita. Tapi udah membaik belum sih? Alhamdulillah sudah membaik, sudah sembuh gitu. Cuman kan itu, dan dia juga masih rutin loh, check up gitu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu. Yang rutin dia. Itu harus dijaga karena kan ya harus dijaga lah, dari udara, dari makanan, dari semua lah. Gitu. Oke. Oke. Terima Terima kasih ya. kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Maaf kan